Selamat pagi Tani Lovers, insan pertanian di seluruh Indonesia, para penyuluh tentunya yang hari ini bekerja keras untuk Indonesia. Selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Adi Wiranata selama 30 menit ke depan dalam program Kementan Gaspol. Dan tentunya hari ini dalam edisi Rabu 21 Agustus 2024 dan hari ini juga tentunya, maksud kami di Kamis ya, dan tentunya dengan semangat hari Kamis ini juga Kementerian Pertanian kami menginformasikan bahwa sudah merancang strategi khusus untuk menghadapi El Nino dan juga La Nina. Optimalisasi lahan dan pompanisasi tentunya masih menjadi kunci utama dan strategi ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Dan langkah-langkah dari Kementerian Pertanian ini adalah berupaya menghadapi tantangan perubahan iklim dengan proaktif, memastikan bagaimana Indonesia terus mampu menjaga ketahanan pangan dan tidak hanya sekedar tekad, tetapi ini tentunya sudah dilakukan dalam upaya dalam visi menjadi lumbung pangan dunia. Dan tentunya hari ini kita akan mengupdate seperti apa perkembangan dari pompanisasi dan perluasan areal tanam. Dan hari ini sudah terhubung dengan Ibu Siti Munifah, yaitu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang ada di Aceh. Selamat pagi Ibu Sesbah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ses, gimana bisa disampaikan ada di mana posisi Ibu saat ini? Baik, saya pagi ini dengan tenaga ahli Menteri Pertanian Bapak Hendri, posisi kami berada di Kampung Blangpreh, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Aceh Besar. Nah, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dari 23 kabupaten kota ini, Aceh Besar memiliki potensi luas lahan bagus sawah dan luas pertanaman padi yang luar biasa. Oleh karena itu, pagi hari ini kami ingin menunjukkan manfaat dari program pompanisasi yang diusung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Lahan ini biasanya di bulan-bulan seperti ini belum menghasilkan. Tetapi dengan bantuan pompa, kita bisa lihat di sebelah belakang saya, di samping kanan saya, kemudian juga yang sudah dipakai sudah menghasilkan tanaman padi yang memang menjadi harapan dari para kelompok tani. Dan kami hadir di sini bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, bersama dengan Pak Sekda, bersama dengan Pak Kece atau Pak Kepala Desa kalau di Jawa dibilang. Semuanya tadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan pompa. Kami laporkan Aceh Besar itu mendapatkan bantuan pompa yang sudah tiba di lokasi. Dari program refocusing itu ada 143 unit dan dari program ABT ini sudah 106 unit. Hari ini kita akan menyerahkan dan memasang 40 unit pompa di kecamatan sebelah, di mana di kecamatan sebelah juga mulai pertanaman dan harus dipush dengan bantuan pompa. Nah, IRPOM juga sudah terpasang. IRPOM mendapatkan apresiasi dari Pak Wamen saat berkunjung di Kuta Jogli, Kecamatan Kuta Jogli, di mana di sana 5 tahun tidak pernah menghasilkan apa-apa. Dengan adanya IRPOM, dengan adanya bantuan pompa, kemarin Pak Wamen juga sudah melihat luar biasa potensinya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kecamatan Simpang 3 Aceh Besar, Provinsi Aceh. Oke, siap. Lalu Bu Sesbah, kalau terlihat dari perkembangannya memang berarti sudah cukup banyak pompa yang sudah didistribusikan langsung di Aceh dan khususnya di Aceh Besar. Ibu mengatakan bahwa ini juga sudah mulai dimanfaatkan dan sudah terasa manfaatnya seperti itu ya Bu ya. Lalu seperti apa memang sebelumnya kondisi sebelum pompanisasi Bu? Dan kalau Ibu tadi mengatakan memang sudah terlihat, nah seperti apa memang sebelumnya? Apakah sesulit itu untuk air saat ini di Aceh Besar Bu? Ya. Jadi di Aceh itu ada peran dari Keceron Blang. Keceron Blang itu adalah ulu-ulu kalau di Jawa.
Nah, dengan adanya keterbatasan air, itu pembagian air diatur izin oleh Kejero Belang. Tapi dengan adanya pompanisasi, pengaturan untuk air ini bisa lebih dipermudah karena sisa-sisa air di selokan, kemudian di sungai-sungai, semua bisa ditarik untuk masuk ke lahan sawah. Jadi tidak perlu menunggu peran Kejero Belang yang harus menata air dari hulunya gitu. Semua bisa dimanfaatkan, bahkan kami didukung oleh Pak Sekda, nanti dari PUPR akan dismoothkan dan istilahnya dimudahkan kembali untuk pengaturan ini karena ada bantuan pompa tadi. Oke, lalu seperti apa jika memang sudah digunakan ini untuk masyarakat sudah paham cara penggunaan maupun perawatan dari pompanisasi sendiri? Apakah memang sudah ada informasi-informasi terkait tentang hal itu, Bu? Alhamdulillah kami bersama dengan Pak Kecik, Pak Kepala Desa, kemudian ada Pak Kecik, silakan ke sini bersama saya. Pak Kecik, manfaatnya dari pompa itu yang sudah dirasakan oleh masyarakat, silakan Pak Kecik. Ya, kita sedikit mengalami koneksi Tani Lovers karena memang melihat kondisi dari Bu Sesba sendiri ini berada di Aceh Besar yang memang kondisi cuacanya juga cukup mempengaruhi tentunya untuk sinyal saat ini yang ada di lokasi. Kita masih berusaha menghubungi Bu Sesba saat ini karena jarak dari tempat Bu Sesba berdiri saat ini masih yang telah diberikan belum dari Kak Kementan cukup. Jadi Baik. Pada hari ini bisa kita saksikan lahannya bisa dipanen dalam 1 tahun ini 2 kali. Ya, syukur alhamdulillah. Semoga dukungan-dukungan akan terus mengalir untuk kedepannya dari kita. Oke, baik Bu Sesba. Kami hadir juga tadi statement dari Pak Kecik atau Pak Kepala Desa itu 1 tahun sekarang sudah bisa dipanen 2 kali. Yang tadinya nanti menanam lagi ini di bulan 9 gitu ya Pak Kecik ya tadi pernyataan kelompok tani seperti itu. Nah, hadir juga dari Pak Sekda, kami persilakan Pak Sekda, mungkin Pak Sekda dengan beberapa kali kita membuat gerakan tanam ada yang bisa Baik, kita masih mencoba terhubung dan karena keterbatasan koneksi di lokasi. Kabupaten Aceh Besar tentunya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sudah memberikan bantuan kepada pemerintah Aceh Besar, khususnya masyarakat Aceh Besar yang dulunya mereka bercocok tanam, menanam padi setahun sekali, tapi dengan bantuan pompanisasi ini masyarakat bisa menghasilkan bercocok tanam padi setahun 2 dan 3 kali. Dan ini sebuah kemudahan tentunya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang dulunya mungkin masyarakat setelah menanam padi setahun sekali harus mencari kerjaan yang lain, tapi hari ini mereka sudah fokus dengan lahan sawah yang ada pompanisasi. Yang dulunya tanda hujan, hari ini mereka sudah memanfaatkan pompa ini untuk menanam padi setahun 3 kali atau 2 kali. Banyak wilayah sawah kami yang dulunya sama sekali tidak digarap. Contoh tadi disampaikan Bu Siti di kota Codli. Tapi hari ini dengan ada pompanisasi ya sudah mereka bisa menanam padi 2 atau 3 kali dalam setahun. Kami menyampaikan terima kasih dan harapan kami bantuan ini bisa terus berlanjut. Karena memang wilayah Aceh Besar luas sawah juga cukup luas, sementara hari ini keterbatasan air. Siap. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sekda juga tadi ada sudah berbincang dengan petani. Terima kasih Bu Sesba, hari ini kita sudah berbincang dan mengupdate perkembangan di Aceh Besar hari ini. Dan tentunya kita masih menantikan informasi terkini dan semangat selalu untuk tim yang ada di sana Ibu Sesba. Terima kasih. Baik. Kami hadir full tim dengan Pak Kepala Dinas Kabupaten. Baik.
Kemudian Dan lovers, kita sudah dari Aceh Besar, sekarang kita akan menuju ke Jawa Timur untuk melihat perkembangan seperti apa pompanisasi dan juga perluasan areal tanam yang ada di Jawa Timur. Kita akan terhubung dengan tenaga ahli Menteri Pertanian bidang pengembangan budidaya dan pasca panen komoditas perkebunan, yaitu Bapak Muhammad Syakir. Selamat pagi Bapak Syakir, bisa mendengar suara saya dengan jelas di sana Pak? Baik, selamat pagi Pak Syakir, bisa mendengar suara saya dengan jelas di sana? Belum nyambung. Baik, ya Tan Lovers, tadi kita menginformasikan bahwa sudah berbincang dengan Ibu Siti Munifah, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Aceh Besar. Dan saat ini kita juga akan terhubung dengan Bapak Muhammad Syakir di Ngawi, Jawa Timur, yaitu selaku tenaga ahli Menteri Pertanian bidang pengembangan budidaya dan pasca panen komoditas perkebunan yang akan mengupdate informasi terkini di sana. Selamat pagi Bapak Syakir, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat pagi Pak, dengan siapa? Mas Imam? Oke, selamat pagi Bapak. Bisa Anda jelaskan saat ini Anda di lokasi apa dan di mana ini Pak? Dan bisa informasi apa yang ingin Anda sampaikan pada pagi hari ini Pak? Ini dengan siapa saya? Dengan siapa? Dengan Adi Pak, di TV Tani, di Adi. studio TV Tani. Oh Mas Adi, TV Tani. Saya ini sama teman-teman berada di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya, ini samping kanan saya ada penanggung jawab PAT untuk Jawa Timur, Dr. Agus. Samping kanan lagi ada Pak Hasan dari Dinas Pertanian Ngawi, ya kan? Ada dari Dinas Pertanian, ini dari Dandim, Kabupaten Ngawi. Ada juga dari petani kelompok tani andalan di Mantingan. Mas siapa namanya? Pak Sumadi. Sebelah kiri saya lagi, ya ada PPL. Jadi ini lengkap, ini bagian daripada ikhtiar bersama untuk peningkatan PAT di Jawa Timur. Agar Jawa Timur ini memberi kontribusi yang besar terhadap PAT secara nasional. Gimana Mas Adi? Wow, luar biasa Pak, lengkap sepertinya Bapak membawa tim hari ini. Lengkap. Bapak bisa dijelaskan untuk Lengkap. saat ini Pak Syakir, PAT. ada berapa jumlah pompanisasi Yakin, yang hebat. ada di sana Pak? Ada berapa unit yang sudah dikerahkan dari Kementerian Pertanian Pak? Bisa diinformasikan informasi terkini. Ini sekarang saya berada di lokasi yang selama ini sawah tak ada hujan. Kalau musim hujan maksimal dia bisa 2, tapi musim kemarau seperti sekarang ini adalah IP3, IP1 yang sekarang ini. Oleh karena itu, sedangkan lokasi ini berseberangan Mas dengan Sungai Bengawan Solo. Walaupun Sungai Bengawan Solo di sebelah kanan saya, ya saya tunjukin. Ya boleh Pak, bergerak menuju sungai juga boleh Pak. Nah, ya sebergerak. Ini Sungai Bengawan Solo. Oke, ini Sungai Bengawan Solo ya Pak ya? Ini Sungai Bengawan Solo Mas. Cuma juga airnya ini Sungai Bengawan Solo. Jadi di sehampang wilayah tadi ini, walaupun Sungai Bengawan Solo di pinggirnya, tapi tetap statusnya sawah tak ada hujan karena tidak mampu disuplai oleh air dari sawah dari Sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, Menteri Pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman dibantu ada program IRPOM, irigasi pompa. Di Jawa Timur ini ada sebanyak kurang lebih 2.400 pompa, irigasi pompa. Sedangkan bantuan pompa itu kurang lebih 4.700 bantuan pompa di Jawa Timur. Ini semua untuk menggerakkan peningkatan indeks pertanaman sehingga yang selama ini sawah tak ada hujan bisa ditanami 3 kali. Jadi seperti sekarang ini, di depan saya, hamparan luas sehamparan ini kurang lebih 75 hektar. 75 hektar di kawasan ini yang biasanya IP1 di musim kemarau, alhamdulillah sekarang ini bisa mencapai IP 300. Ini. Bayangkan saja, di Ngawi ini ada 50.000 baku sawahnya. Rawa sawah tanda hujannya itu adalah 4.250. Nah itu yang ingin kita tingkatkan indeks pertanamannya. Walaupun Ngawi tergolong indeks pertanaman yang tergolong tinggi di Jawa Timur, tapi delta peluang untuk meningkatkan IP-nya adalah masih besar. Nah oleh karena itu, saya sama-sama Dinas Pertanian sudah sepakat. Tuh, bahkan ini bisa disaksikan Mas. Baik. Saya sepakat untuk walaupun VAT-nya sudah 144%.
tetapi Dinas Pertanian tetap membantu PAT secara nasional akan meningkatkan PAT-nya. Karena selama ini PAT-nya hanya 750, sekarang berjanji akan meningkatkan 5.000 PAT-nya. Mantap. Baik, berarti ini sangat optimis ya Pak, bahkan akan ditambah menjadi Asian 5.000 terhadap kepedulian terhadap pangan nasional. Ini yang perlu dibangkitkan secara nasional, bagaimana dinas bersama Dandim, bersama penyuluh, dan khususnya bersama petani semangat untuk meningkatkan pertanamannya sehingga memberi kontribusi yang besar terhadap pertambahan area tanam dan bermuara terhadap peningkatan produksi untuk Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga Jawa Timur ini adalah lumbung strategis pangan nasional selama ini, Mas. Sehingga tetap sekarang diandalkan. Oleh karena itu tidak heran kalau bantuan besar-besaran Kementerian Pertanian, IRPOM di Jawa Timur, begitu juga pompa. Dan setiap kabupaten, hampir kecamatan ada pendampingnya, Mas. Karena petani tidak bisa sendiri. Jadi kami di sini, kami bukan monitor, tapi bersama dengan petani untuk mewujudkan, meningkatkan PAT di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sudah masuk IP 300 di kawasan ini. Baik. Ada lagi mau ditanya, Mas? Baik, kita sudah mendapatkan informasi dan terlihat dari Pak Syakir juga hari ini begitu semangat dan sudah ada dinas terkait juga ya yang kumpul hari ini. Nasionalismenya besar. Bulan Agustus ini patriotisme harus ditingkatkan, Mas. Betul. Untuk kedaulatan pangan nasional. Siap. Silakan, Mas Hasan. Siap. Terima kasih Bapak Syakir hari ini sudah berbincang dengan TV tadi dan sudah mengupdate informasi terkini. Tapi kita akan berbincang juga di daerah-daerah lain di Indonesia hari ini Pak. Dan pastinya kita juga akan menginginkan Bapak akan terus mengupdate informasi terkini dan kita bisa berbincang di lain waktu. Terima kasih Bapak Syakir yang melaporkan langsung dari Ngawi, Jawa Timur, yaitu selaku tenaga ahli Menteri Pertanian, bidang pengembangan, budidaya dan pasca panen komoditas perkebunan. Dan kalau tadi kita dari Aceh lalu terbang ke Jawa Timur, saatnya kita akan menuju Provinsi Jambi, kita menuju Sumatera kembali dan kita akan mengupdate seperti apa ini perkembangan dari pompanisasi yang ada di Provinsi Jambi dan kita akan terhubung dengan Ibu Salwati. Apakah sudah mendengar suara saya? Selamat pagi Ibu Salwati yang melaporkan dari Provinsi Jambi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nampak cantik sekali ini walaupun dari lapangan ya Ibu ya. Oke, Ibu bisa disampaikan kalau kemarin kita berbeda tempat dan hari ini mungkin Ibu bisa sampaikan ada di posisi atau ada di daerah mana ini dan seperti apa antusias dari para petani dan juga Ibu bisa sampaikan seperti apa perkembangan PAT di sana. Ya, baik Bapak, kami berada di Kabupaten Kerinci, jarak tempuh kurang 12 jam dari Provinsi Jambi, 400 km. Nah, sekarang kami berada di Kecamatan Depati 7, di hamparan sawah ada hujan, seluas mata memandang ada 500 hektar lebih kurang. Nah, di sini alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan pompa sebanyak 45 unit. Dan hari ini juga sudah bergerak dari 2 hari yang lalu, pompa sudah mulai dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima. Nah, hari ini kami bersama Ibu Kades, Ubang Baru, dan juga Pak Kades hadir bersama-sama kami di sini. Nah, ini bisa kita lihat kan, pompa air sudah mengalir lawan. Air. Tadi sudah mulai lagi beraktivitas yang kemarin tidak bisa. Oh ya, Ibu, kalau airnya dari mana ini Bu? Airnya ambil dari sungai apa? Airnya dari Batang Merau, lebih kurang 100 meter dari sini, di sebelah sana, Batang Merau, yang mengaliri 6 desa di Kecamatan Depati 7 ini. Oke. Bisa kita menuju semua. Boleh Bu, kita boleh diperlihatkan seperti apa sungai dan juga pompanya Bu? Ya, ditambahkan Ibu, silakan Ibu. Sambil kita menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Poni Damayanti, Kades Desa Baru Kubang. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kementerian Pertanian yang telah membantu kami di Desa Baru Kubang atau di Kecamatan Depati 7 yang telah memberikan 25 unit air.
Alhamdulillah semenjak ada pompa air yang tidak ada yang kekeringan, sekarang sudah bisa dialiri dengan air yang untuk para petani. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak Pak untuk bantuannya. Baik, kalau boleh sedikit bergerak di mana bentuk sungainya, seperti apa diperlihatkan Ibu Salwati dan seperti apa pompanya terpasang di sana Ibu? Kita ingin melihat seperti apa earpom maupun alat mesinnya, seperti apa bisa diperlihatkan mungkin, walaupun jaraknya mungkin 100 meter Ibu katakan tadi ya, dari lokasi tempat Ibu tadi berdiri. Ini alhamdulillah PAT dari Kabupaten Kerinci ini seluas 953 hektar sudah mencapai target, di mana di sini rata-rata tahun 2023 kemarin petani tidak bisa tanam karena banjir, dan sekarang nanam lagi April September 2024, tapi qadarullah terkena dampak dari El Nino. Nah, semoga solusi pompanisasi merupakan solusi tepat untuk mengatasi kekeringan akibat adanya fenomena El Nino atau kekeringan yang melanda Kabupaten Kerinci secara spesifik dan seluruh Indonesia secara umumnya. Kita menuju sumber air di Batang Merau. Batang Merau, baik. Ibu, ini terlihat apakah memang sebagian hamparan ini sudah dimanfaatkan secara baik untuk penanaman padi, Bu? Karena sesuai dengan program kita saat ini bahwa yang kiranya kurang produktif bisa kita manfaatkan untuk dijadikan areal persawahan, mungkin untuk sebagai bentuk ketahanan pangan seperti itu. Apakah di daerah tempat Ibu saat ini berada juga demikian? Sudah dimanfaatkan 500 hektar. Nah, di sini ada bantuan pompa sebanyak 195 unit. Semuanya sudah termanfaat, tersebar di beberapa kecamatan. Nah, juga ada di Kecamatan Gunung Kerinci. Silakan Ibu. Baik. Oh, ini Sungai Batu. Airnya kan dari Sungai Batu. Baik. Baik, ini Sungai Batang Merau ini terlihat pompanisasi sudah terpasang. Bisa disampaikan ini sudah berapa lama ini pompanisasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, Ibu Salwati? Ya, pompanisasi bantuan yang termanfaatkan sebelumnya ada sejumlah 36 unit, itu dari bantuan refocusing, kemudian bertahap datang lagi bantuan tambahan sebanyak 25 unit. Nah, sekarang alhamdulillah datang lagi sebanyak 95 unit. Semua yang datang, baik itu bantuan refocusing maupun dari biaya tambahan, semua sudah termanfaatkan untuk mengairi sawah tada hujan seluas 953 hektar. Baik, terima kasih Bu Salwati dan seluruh petani yang begitu antusias pagi hari ini, dan tentunya kita berharap ini tetap dijaga semangatnya tentunya untuk ketahanan kita bersama. Terima kasih atas informasi terkininya dari Jambi, yaitu Ibu Salwati selaku Kepala BSIP Jambi hari ini yang sudah memberikan informasi terkini. Dan Tani Lovers, tentunya hari ini kita sudah mengupdate kita bahwa tadi sudah dari Provinsi Aceh dan kita sudah terbang ke Jawa Timur dan juga di Provinsi Jambi. Dan tentunya ini sedikit menandakan bahwa memang sudah terlihat jelas bahwa antusias dari para petani dan semangat ini sudah dipupuk melalui pompanisasi. Dan tentunya program ini tidak hanya sekedar hayalan, tetapi memang sudah diaplikasikan langsung di lapangan. Terima kasih Tani Lovers, dan tentunya kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan program PAT dan juga pompanisasi besok hari, dan tentunya kita akan live-kan setiap hari mulai dari Senin dan hingga Jumat setiap harinya. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan terus saksikan program kami yaitu Kementerian Pertanian Gaspol.